Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tutorial ya tentang memperbaiki TV tabung. Ini ya TV tabung Polytron, jenisnya MX ya, Minimax Rail Flat. TV ini dengan keluhan mati total ya, nggak nyala sama sekali. Baik lampu merahnya, lampu indikator standby-nya juga nggak nyala, mati total TV-nya. Dan TV ini sudah saya cek ya, ternyata kerusakan di TR-FET panel regulatornya, dan rencananya langsung saya akan ganti gacun ya, dan saya akan berbagi tutorial cara mengganti gacun pada TV Polytron ini ya, MX Minimax Rail Flat. Kebanyakan TV Polytron kalau kita ganti gacun itu harus ada yang dicopot ya, karena dia ada feedback 50 volt ke otokopler untuk stabilisator tegangan pada out daripada power supply regulator. Nah, gimana caranya? Kebanyakan ini ya, kebanyakan kalau kita ganti gacun, kalau kita ganti langsung aja, itu biasanya pada bagian penguat 5 volt sama 8 volt itu akan mengalami gangguan, bahkan terparahnya bisa sampai berasap dan menyebabkan kerusakan yang lain pada blok lain. Nah, gimana caranya supaya kita memasang gacun agar TV-nya dapat menyala dengan normal, baik itu dimatikan pakai remote standby atau dimatikan langsung lewat tombol power. Oke ya, kita lihat aja sama-sama nanti tutorialnya. Mari kita belajar sama-sama dan kita perhatikan sama-sama. Oke teman-teman, kita cek. Assalamualaikum ya. Oke teman-teman ya, ini isi jeroan dari TV Polytron Minimax ini ya. Dan TV ini seperti yang saya katakan tadi, mengalami gangguan mati total, dan saya akan langsung berbagi tutorial cara mengganti gacun pada TV Polytron seri dan jenis ini ya. Gimana caranya agar kita ganti gacun, posisi TV bisa dimatikan standby dan tidak merusak pada blok yang lain ya. Karena kebanyakan TV Polytron kalau kita ganti gacun, biasanya kalau langsung kita ganti gitu aja, maka akan mengalami gangguan pada blok yang lain. Oke ya teman-teman, kita cek. TV ini sudah saya cek, atur dulu kameranya. Sudah saya cek kerusakan pada bagian regulator. Pada bagian regulator ini ya, ini bagian regulatornya, blok ini yang ada power supply 400 volt sampai ke saya ada switching, dan ini TR-FET panelnya. Dan sudah saya cek teman-teman ya, TR-FET panel daripada TV Polytron ini short ya, konslet, dan menyebabkan TV-nya mati total. Dan satu lagi, ini TR-FET nya ya, TR-FET dari TV Polytron ini ya, dia menggunakan FS7M ya, TR-FET. Sudah saya cek, ini konslet TR-FET ini, posisi TR-FET ini di sini ya, ini di sini posisinya. Sudah saya copot, dan saya cek TR ini konslet satu untuk TV ini. Dan satu lagi, dioda 13 voltnya short juga, itu sudah saya cek tadi
mana ya diodanya ini ya, ini dioda di bagian TR regulator ini, dan dioda ini mengalami short. Posisi dioda ini di sini ya, ini posisinya di sini, pokoknya di bagian ini aja mengalami gangguan kerusakan pada TV polytron jenis ini. Dioda ini kodenya ini ya, kodenya IN 4743 ya. Dioda ini kodenya IN 4743, 4743 sudah saya lihat makin ini ya. Kalau dia makin agak sulit juga ini. Ada nomornya di sini, lihat aja pakai kaca pembesar. Kodenya IN 4743 dan dioda ini 13 volt ya, 13 volt zener untuk pembatas daripada ground pada TR pad panelnya ya. Nah, pada kali ini, pada tutorial ini saya tidak akan membagikan cara mengganti TR pad ataupun dioda tadi ya pada mesin TV polytron ini. Saya akan membagikan tutorial ini bagaimana cara memasang gacun pada TV polytron ini agar dapat menyala normal dan dapat dimatikan baik pada posisi standby dari remote ya. Jadi nggak harus mati dari tombol, dimatikan dari remote posisi standby, dia nggak mengalami gangguan, nggak apa-apa maksudnya. Nah, kebanyakan kalau TV jenis polytron, kalau kita ganti TR pad langsung begitu aja, tidak kita telusuri dulu feedback 50 voltnya, maka akan mengalami gangguan pada bagian ini. Ini biasanya mengalami kerusakan karena di sini mendapat feedback supply 50 volt, baik dia untuk fan tuning ataupun untuk feedbacknya kembali lagi ke autocoupler. Nah, kalau kita langsung pasang gacun aja, pasti di rangkaian ini, bagian depan ini ya, akan mengalami kerusakan. Oke, ini ya caranya. Pertama-tama ini saya gacunnya sudah beli, gacunnya sudah saya persiapkan. Ini ya, ini kotaknya ya, kotak daripada gacun ini. Isinya ini ya, isinya gacun satu, isi daripada ini. Terus ada mika untuk pelapis daripada TR ini ya, karena di TR ini menggunakan ada besinya di belakangnya untuk pendinginannya. Jadi kalau langsung nempel ke ground maka akan short, jadi dia harus dilapisi mika seperti ini. Nanti ya kita pasang. Oke, gitu aja. Oke, kita pasang ya. Nah, pertama-tama kalau kita mau memasang gacun itu setelah TR pad ini tadi kita cabut, TR pad ini kita cabut, kita harus memastikan dulu bahwa tidak ada komponen lagi yang rusak. Kalau ini tadi dua ya, dua TR pad ini, final regulatornya dan dioda ini ya, dua ini short pada mesin ini, dua ini short, dan ini semuanya di bagian power supply, posisinya dekatan, enggak terlalu jauh. Nah, kalau dua ini saya sudah pastikan ya bahwa kerusakannya hanya di dua ini, tidak ada di kerusakan lain. Jadi bisa kita langsung pasang gacun. Kenapa saya nggak ganti ini? Karena kali ini saya akan berbagi tutorial tentang memasang gacun pada TV polytron, jadi sengaja ini tidak saya ganti. Nah, seperti tadi, kalau di mesin ini sudah saya cek rusaknya hanya dua ini. Nah, kalau teman-teman ingin mengganti gacun pada TV polytron, harus dipastikan dulu kerusakannya itu aja, nggak ada yang lain. Karena apa? Karena kalau ada kerusakan pada komponen yang lain, pada bagian power supply, apalagi bagian arus tingginya, begitu kita pasang gacunnya akan rusak ya.
Makanya sebelum kita pasang gacun dipastikan bahwa tidak ada komponen lain yang rusak. Setelah kita pastikan tidak ada komponen lain yang rusak, baru kita pasang gacun. Oke ya, ini dua ini saja yang saya cabut pada TV mesin ini. Oke ya, ngerti ya. Nah ini gacunnya ya. Gacun ini di sini ada 3 kabel, kabel hitam, kabel biru, kabel merah. Fungsi dari ketiga kabel ini, kabel merah ini VCC ya, VCC 380 volt, yang apa? Yang akan posisi 380 volt, dan ini ground ya, ground, dan ini adalah untuk feedback ya. Kalau kita pakai ini akan dimasukkan ke autocoupler ya. Biasanya sih kebanyakan ini kabel biru ini di kaki 3 atau kaki 4 autocoupler nggak masalah. Yang penting kita pastikan dulu ground daripada autocoupler itu kemana. Kalau groundnya kaki 3 berarti ini kaki 4 posisi bebas. Kalau groundnya kaki 4 berarti ini kaki 3, kabel birunya posisi bebas. Oke ya, kita pasang ya teman-teman. Oke. Pertama ini ya, kita pasang dulu ya. Ini posisi TRVET ini tadi ya di sini ya. Nah, ini ya, yang lebih jelas ya. Ini ya, di sini ada ini tadi posisi TRVET ya. TRVET ini seperti ini ya tadi posisinya. Nih posisinya ada kaki 3, ada 3 kaki posisi TRVET ini tadi di situ ya. Oke. Nah, kabel merah ini kita masukkan oh ya gini ya. Kali ini saya akan berbagi tutorial. Saya tidak akan memasang kabel biru ini, kita bebaskan saja, tapi TV dapat bekerja dengan normal. Oke. Nah ya, kabel merah ini posisinya di ini ya. Oke teman-teman, kita kupas dulu. Kabel merah ini kita masukkan ke kaki tengah. Itu kan ada 3 kaki, kaki 1, kaki 2, kaki 3 pada TRVET ini. Nah posisi TRVET tadi sini. Nah kabel merah ini kita masukkan ke kaki nomor 2 dari TRVET itu ya. Setelah TRVET itu kita cabut, atau kaki tengah sini ya posisinya. Oke, kita lihat ke bawahnya. Bawahnya sebenarnya tuh di kaki tengah TRVET. Oke, itu ya posisinya ini ya teman-teman. Nih maksudnya ke sini tuh, ke situ kaki tengah TRVET intinya untuk kabel merah. Sekarang kita solder dulu. Kita solder. Oke, kita solder dulu. Soldernya yang rapi ya, dan dipastikan kuat agar nanti begitu kita nyalakan tidak lepas ya begitu. Dia bekerja kan lumayan panas, jadi tidak lepas. Kita merokok dulu ya teman-teman. Sambil merokok gitu ya. Lalu kabel hitam ini dipasang di ground LQ 400 volt ya, di ground LQ 400 volt, LQ power supply. Nah di ground mana yang dipasang itu terserah ya, kita lihat aja jalur ground dari ini ya, LQ yang besar ini ya. Ini ground LQ ini ya, posisinya di sini kalau TV ini. LQ ini kan ada kutub minus dan kutub plus. Nah kabel hitam ini
kabel yang hitam ini ya, ini akan kita pasang di kutub minus elko ini, di kutub minusnya atau groundnya. Nah, untuk posisi dimana memasangnya itu kita cari yang dekat aja ya. Misalnya gini, kutub minus elko ini kita telusuri aja nih larinya kemana ya, kemana misalnya ke sini. Nah, supaya kita lebih enak memasangnya, kita ukur saja pakai multi. Oh ya, pakai multi, posisi di mana dia nyambungnya. Oke, kita cek ini ya. Oke. Nah, di sini ya, ini kelihatannya jarumnya bergerak, kita multinya perhatikan, jarumnya bergerak tinggi, sama seperti kita langsungkan gini. Berarti di sini jalur dari minus elko ini ke sini langsung ya, nggak ada hambatan apa-apa. Berarti bisa kita pasang di sini atau di sini juga bisa, di sini juga bisa. Ini ya, intinya harus dipasang di minus elko 450 volt ini ya, intinya gitu aja. Oke, kita pasang, kita balik lagi, kita balik lagi tadi setelah kita ukur untuk TV Polytron ini ya. Di sini ada jumper ini di depan autocoupler ini enggak kelihatan ya. Ini kan autocoupler TV Polytron ini autocouplernya, dan di depan autocoupler ini ada jumper ini persisnya, persis di depan autocoupler. Nah, jumper yang di depan autocoupler ini langsung berhubungan dengan minus elko 400 volt tadi, seperti saya ukur di bawah tadi ya. Nah, kabel hitam ini kita konekkan ke jumper ini ya, jumper yang di depan autocoupler ini kita konekkan, kita solder atau kita sambung, yang kata-kata yang tepat lah. Kita solder ke sini ya, kita sambungkan ini ya. Kameranya agak kabur ya, sorry ya, tapi intinya posisinya di sini. Kita sambungkan itu ya. Nah, kita solder, dan gini ya tampilan di atasnya begini. Itu ya, kelihatan nggak? Nah, ini kan autocouplernya dan solderannya di sini untuk minus, dan kabel merah ini plus posisi di kaki tengah TR-pad final regulator tadi ya. Nah, dan ini di sini posisi kabel hitam di jumper di depan autocoupler untuk TV ini, untuk TV Polytron. Nah, bagaimana dengan kabel biru? Kabel biru ini kalau mau kita pakai seperti yang saya bilang, ini nyambungnya ke autocoupler. Ke autocoupler ini bisa ke kaki 3, bisa ke kaki 4, tergantung groundnya di mana. Kalau groundnya kaki 3, berarti kabel biru kita pasang di kaki 4, posisi bebas kaki 4-nya. Kalau kaki 4-nya ground, berarti kabel biru kita pasang di kaki 3, posisi kaki 3 autocoupler bebas. Tapi kali ini saya tidak akan mengkonekkan kabel biru ini ke mesin Polytron. Dan gimana caranya agar walaupun kabel biru ini tidak kita pasang, tapi mesin ini tidak ada kendala, bisa bekerja dengan normal tanpa mengganggu blok lain. Oke ya teman-teman ya. Nah,
sebelum kita mengecek selanjutnya, kita harus bebaskan dulu aja ya kabel birunya. Kita potong saja, kita potong, kita gulung-gulung aja di sini, atau mau dipotong pendek juga tidak ada masalah. Oke, nah lalu kita pasang gacunya, atau kita tempelkan ke heatsink ini ya, ke heatsink regulator ini ya, sebagai pendinginnya ya, sebagai pendingin daripada TR pad gacun ini. Oke, kita harus perhatikan dulu ya teman-teman, jangan lupa yang tadi ya, jangan lupa memasang mikanya. Ini mikanya ya, karena TR ini menggunakan mika. Ada juga sebagian gacun yang tidak menggunakan mika, tapi gacun ini TR pad-nya menggunakan mika. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita pasang aja di sini. Kita pasang, lalu kita ambil bautnya. Ini ya, ini bautnya. Lalu baut ini kita bautkan ke heatsink ini. Oke. Ini ya, bautnya agak sempit. Bautnya gak masuk bautnya, lubang nggak kena dia. Oke teman-teman, itu ya, agak susah juga ya bautnya. Oke ya, bautnya ternyata lumayan sulit. Caranya gini, kita kasih dulu. Ini teman-teman ya, ini ya, nanti saya bautkan dulu, nanti saya lihat posisinya setelah dibautin aja. Oke. Nah, oke teman-teman, oke semuanya ya, posisi gajinya sudah saya baut persis nempel di situ. Dan jangan lupa juga mika, plastik mika tadi dipasang ya, ini ya, untuk melapisi antara kolektor 400 volt TR ini dengan heatsink ini ground. Heatsink ini langsung connect ke ground. Kalau nggak dilapisi kolektor 400 volt dengan ground 400 volt, maka akan terjadi short. Nah, oke ya teman-teman ya, tadi sudah saya ceritakan saya tidak akan memasang kabel biru ini pada mesin Polytron ini. Tapi gimana caranya agar mesin Polytron ini dapat bekerja dengan normal tanpa mengganggu komponen atau blok lain? Kalau kita langsung nyalakan posisi ini, maka bisa dipastikan dia akan mengganggu blok lain, karena posisi standby dia sudah 50 volt lebih, sedangkan di sini masih rendah ya. Makanya biasanya kalau kita langsung nyalakan posisi seperti ini, nyala, tinggal kita adjust saja tegangannya di sini. Tapi kalau langsung kita nyalakan posisi seperti ini, maka biasanya pada blok ini akan mengalami gangguan, ini blok ini. Nah, gimana caranya supaya blok itu tidak mengalami gangguan? Oke, kita lihat lagi ke bawahnya.
Kita lihat lagi ke bawahnya. Ini ya, kita lihat lagi ke bawahnya. Pada TV Polytron umumnya, termasuk juga jenis ini, di sini pada posisi C berapa itu? Kelihatan ya teman-temannya. Ini ya teman-temannya, ini kelihatan ya, di situ ada tulisan 50 volt. Oh, iya, 50. Pokoknya posisinya di sini supply 50 volt pada posisi C607. Ini ya posisinya. Ini kayak gimana nih? Ini ya, kita lihat. Nggak fokus ya. Hari ini kita Tidak fokus, kameranya tidak fokus. Ini ya posisinya di mana tadi? Oh iya, itu ya, kelihatan nggak ya? Oh, belum kelihatan ya. Aduh, tidak fokus gambarnya bro. Waduh bro, begini bro, masih tidak fokus juga bro. Intinya gini bro, pada TV Polytron itu pasti ada tegangan keluar dari switching ini 50 volt, ini ya 50 volt, dan posisi LQ nya itu C607. Di sini ada tulisannya 50 volt, dan 50 volt ini dia terbagi menjadi dua ya. Satu jalur dia ke sini untuk menghidupkan trafo pulsa horizontal, dan yang satu jalur lagi dia ke sini ke bawah untuk memberi feedback, pada TR2 ini, dan feedbacknya akan kembali ke autocoupler. Nah, kalau kabel biru itu kita tidak pasang, maka pada mesin ini harus ada yang kita copot ya dari PCB nya, dan tidak kita pakai agar tidak mengganggu rangkaian ini. Karena apa? Karena kalau tidak ada yang kita copot, kita nyalakan saja begitu dipasang gacun tadi, langsung kita nyalakan tanpa ada yang kita copot, maka hampir kebanyakan pada bagian ini akan mengalami kerusakan. Oke ya teman-teman, nanti kita lihat apa yang mesti dicopot pada TV Polytron ini. Oke ya, caranya kita telusuri jalur 50 volt ini ya. Jalur 50 volt ini kita telusuri yang ke bawah, bukan yang ke atas ya, yang ke bawah. Dia larinya ke sini ya, satu dari yang 50 volt ini jalurnya ke sini. R ini R berapa nih, R itu aduh nggak kelihatan juga ya, R berapa nih, kameranya kabur lagi. Tuh, kameranya kabur bro. Bro, udah kelihatan bro. Saya sebutin aja bro ya, R berapa. Saya cari dulu kaca pembesar. Nah, yang jalur dari 50 volt ini larinya ke sini, ke R ini. R berapa itu? R513 ke R513 ke sini larinya. Nah, dari sini dia dibagi lagi
ke sini ya, lewat resistor lagi. Lewat resistor itu dibagi lagi ke R507. Dari sini dibagi lagi dengan menggunakan R507. Nah, di sini fungsinya ada tertulis ya 33 volt. Nah, fungsi daripada ini adalah untuk fine tuning ya. Fine tuning daripada siaran ataupun tunernya ya. Fine tuning tuner. Fine tuning tuner ini dibagi lagi. Nah, jalur yang satu lagi ini akan lari ke sini. Dari sini R507 ini larinya ke sini. Nah, dari sinilah dia dibagi untuk TR ini dan feedback berapa ya? Feedback 13 volt ke otokopler. Nah, gimana ya? Caranya mudah ya. Kalau kabel biru itu kita tidak pasang, ini gini aja nih. Ini R513 ini, R513 ini kita copot, nggak usah dipakai sama sekali, agar feedback daripada 50 volt ke sini nggak kerja, karena itu udah nggak kita butuhkan lagi, karena posisi sudah kita pasang gacun dan kabel birunya tidak kita pakai. Itu bisa mau dipakai juga bisa lewat otokopler, nggak dipakai juga. Kalau nggak dipakai ya seperti ini caranya. R berapa ini? Intinya kalau kita TV polytron ini ganti gacun dan kabel birunya tidak kita pasang, intinya R513 ini kita copot, kita buang. Oke ya, kita buang ya, kita copot ya. Oke teman-teman. Oke bro, sekarang kita copot dulu resistornya bro ya. Nah, itu tertulis di situ R513. Nanti ditelusuri aja. Intinya kalau ada tulisan R513, R itu copot. Oke, kita copot ya. R-nya kita ambil, kita copot lagi aja dari sini. Nah, dari sini bisa. Oke, ini R-nya ya. Nah. Nah, ini ya bro ya, resistor yang 513 R513 ini nilainya berapa ya? Oke, kita lihat. Posisinya di sini dan di mesinnya tertulis R513. Nilai R ini berapa ya? Nilai R ini 500 ohm ya. 500 ohm. 51 ohm nilainya. Nilai R513 ini 51 ohm, setengah watt ini ya. Setengah watt. Nah, R513 ini kita copot. Oke ya. Kita buang. Sekarang TV-nya kita tes. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, biasanya bro ya, gacun untuk posisi gacun ini sebenarnya tadi sudah saya tes juga. Kalau posisi gacun ini ada setelan B plus adjustnya ya. Dan biasanya kebanyakan itu normalnya sih 115 volt. Itu nanti bisa kalian ukur sambil diukur atau sambil diputar, atau bisa juga ini posisinya ya. Ini yang ada tulisan itu posisinya agak miring ya, miring ke sana posisinya. Atau bisa juga nanti sambil kalian putar sedikit-sedikit sambil diukur pakai multitester. Nanti kita lihat caranya. Oke ya, sekarang TV-nya kita tes. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke. Kita tes TV-nya. Oke teman-teman ya. Kita pasang dulu. Ini ya, kita pasangkan ya nanti ya.
Ini belum kita copot, kita pasangkan dulu teman-teman. Oke, itu sudah terpasang normal, tidak ada masalah. Oke, itu sudah. Oke, kita tes. Tes. Kita. Nanti aku bisa. Jangan. Ini teman-teman ya, kita pasangkan ininya, akarnya, terus kita pasang kabelnya, terus supply-nya, terus kita pasang ya, kita pasang ininya apa, intinya kita pasangkan lagi soketnya. Kita tes. Ini closing ya, lalu kita pasang speaker. Oke, itu speakernya. Ini ya, speaker, dan kita pasangkan ini ya, untuk kabel flat ini untuk ke depan ya, untuk tombol dan untuk sensor dan juga standby ya teman-teman. Itu oke ya, sudah terpasang. Saatnya kita tes ya, kita tes. Oke, kita coba nyalakan TV-nya. Kita coba nyalakan TV-nya. Kayaknya belum ini ya teman-teman. Dicetak dulu kembali. Oke, kita lihat. Oke teman-teman ya, itu ya. Ini kita lihat ini hasilnya seperti ini. Tuh teman-teman, TV-nya sekarang sudah menyala. TV-nya sekarang sudah menyala dan kita matikan pada posisi standby, tidak akan ada masalah karena R513 yang saya jelaskan tadi sudah kita cabut. Jadi mau kita matikan pakai remote aja, dia tidak ada masalah. Oke ya, ini kita nyalakan lagi tuh. Oke, nah kita lihat dulu ya hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, nanti kita lihat gambarnya gimana. Kita lihat gambarnya gimana. Nah itu ya teman-teman ya gambarnya. Dan kalau dilihat ya, TV ini masih kurang kayaknya untuk tegangan B plusnya, karena itu di sisi kirinya masih ada hitam, semua rasa sakit pun hilang. Nah gimana caranya nanti kayaknya sih, coba kita cek dulu B plusnya ya. Nah seperti ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu ya, yang sebelah kiri kanan kan
kurang dikit, nanti kita cek ya. Nah ini teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau untuk menaikkan tegangan B+ setelah kita ganti gacun itu sambil diukur ya teman-teman, jangan sampai nanti dia kelebihan. Ini ya, kita masukkan kabel hitam daripada voltmeter ini ke ground, lalu kabel merahnya kita masukkan aja ke sini, ke jalur B+, lalu TV-nya kita nyalakan. Nah, oke. Oke teman-teman, di situ terukur turun dikit-dikit. Coba kita masukkan antena. Seperti di Tangsel dan juga di Surabaya. Dari 2 hari ini aja kita lihat yang namanya jadinya, dan buat orang yang terbaik yang bisa ya, menjadi city manager seperti yang disebutkan tadi, ini kayaknya bisa kita naikkan sambil diukur di sini. itu akhirnya pilihannya jadi sedikit. Dan di trim port sudah ini sedikit, mungkin ada kualitasnya juga tidak terlalu ini baik. ya, tempat Karena itu kita kami menyetel seluas-luasnya daripada supaya politik tegangan itu B+. menjadi aksesibel untuk Ini ya, semua orang. ini posisi. Salah satu kandidat yang mengikuti Ini konferensi kita PSI ukur. untuk pemilihan wali kota Surabaya adalah Di sini terukur itu ya teman-teman ya, voltenya 100 volt. Berarti masih ada toleransi waktu kita naikkan. Di sini tegangannya kurang lebih 115. Dalam isinya, Oke, Dwi akan kita putar. berfokus menata infrastruktur dan pendidikan di kota Surabaya. Kalau sorry politik hampir semuanya ya, sudah hampir 85-90% sudah saya Kita lakukan. naikkan aja sedikit Pertama, demi saya sedikit, memang yang saya kunjungi pertama dan itu kita di lihat TKP. lagi hasilnya di depan. Kalau Nanti kalau dia bicara kurang TKP, dikit nanti bisa proses kita juga, buka dan, share mode. Saya Ya, juga teman-teman. daftar di rekrutmennya PDI, daftar juga di Nasdem, juga daftar di Gerindra. Ini yang daftar ya. Tapi komunikasi politik Kita lihat lagi. Ini dia, TV-nya sudah menyala teman-teman. Nah, kayaknya ini masih kita bisa buka password aja. tokoh seperti beliau bilang enggak kan, enggak Nah, ini ya mungkin. Pokoknya teman-teman, Dewi TV-nya bergerak sudah aja. menyala Bergerak dengan terus normal. menerus, karena niatannya memang untuk sama beli kayak intinya begitu. Sebelumnya, TV-nya PSI sudah juga telah menyala. menggelar seleksi penjaringan calon wali kota Tangerang Selatan 2020. Seleksi yang Jadi dipimpin matikan langsung oleh remote Ketua aja nggak apa-apa. Trisnata. Kalau posisi dimatikan remote aja, posisi standby nggak apa-apa. Karena posisi R tadi sudah kita cabut, R15. Tapi kalau R tadi tidak kita cabut, begitu ganti gacun langsung kita nyalakan tanpa dicabut R513 tadi. Biasanya pada bagian R yang kita cabut tadi, biasanya di situ akan mengalami kerusakan pada saat dimatikan standby. Tapi kalau R itu kita cabut, dimatikan standby aja pakai remote, dia tidak apa-apa. Dapat jamun kan? Oke ya teman-teman, kita nyalakan lagi. Keren untuk masyarakat Tangsel. Tuh, Tentu tidak cuma TV-nya sekarang sudah menyala, Ngecek pakai payung. tidak ada gangguan. Oke. Itu antenanya ya.